Arab tuh nggak bisa ditawar-tawar kayak kita, nggak bisa. Udah deh Pak, udah kita saudara nih sama orang Padang, nggak bisa. Ya karena kalau moodnya lagi jelek, udah apes aja gitu ya. Bismillah, sudah punya teman safar yang asik belum? Kembali lagi di program, bukan, saya bukan dari saya teman-teman semua. Jadi insya Allah pada program yang ini, Bang Kevin insya Allah akan menjadi host monolog podcast bareng Altrama yang kita namakan Berita Seputar Haji dan Umroh, yang namanya akan segera dibuat di channel YouTube. Nah teman-teman semua, ada berita penting terkait dengan ibadah umroh teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman beli tiket Saudi Airline itu udah gratis visa, bisa kemana aja. Tapi visanya visa transit, cuma bisa 4 hari doang nih. Dilansir dari CNN News Indonesia, pemegang visa bisa tinggal di Arab Saudi selama 4 hari dan durasi visa adalah 3 bulan. Umur visanya 4 hari, tapi berlaku selama 3 bulan dari pembelian tiket gitu ya Bang ya. Gitu dia. Visa tersebut gratis dan bakal dikeluarkan secara instan berbarengan dengan tiket penerbangan. Bunyi pernyataan Kementerian Luar Negeri Arab Saudi seperti dilansir Saudi Gazette. Jadi Saudi makin terbuka nih teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mungkin lagi transit di Jeddah, di Riyadh, kalau ada kesempatan umroh bisa umroh langsung. 4 hari visanya, umurnya tuh visanya, bisa umroh balik lagi untuk lanjutin perjalanan ke berikutnya. Mudah-mudahan ini kabar baik nih teman-teman ya. Yang kedua, ini dia 6 hal larangan saat di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Ini teman-teman nih. Semakin banyak nih jemaah umroh yang berangkat ke sana, makin banyak juga orang yang belum tahu apa-apa aja hal yang tidak boleh dilakukan di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Maka Bang Kevin ingetin di sini. Yang pertama, tidak boleh buat video berdurasi lama dan dalam posisi yang statis. Rekam. Kadang-kadang kita haji nih Bang, ya. Jadi orang Indonesia tuh saking pengen dokumentasiin semuanya difoto, galon zam-zam difoto, tiang masjid difoto, polisi lagi jaga direkam deh. Ngapain nih? Subhanallah ya. Nah itu nanti kalau terganggu polisinya bisa kena tegur, bahkan kena sita HP kita teman-teman. Jadi jangan sampai kita bermasalah di sana. Yang kedua, membentangkan spanduk. Ada pernah lihat Bang ini pas hajian nih. Hajian di Arafah ada spanduk titik-titik 2019 ganti presiden. What? Banyak. Itu dimasukin gak? Jemaah kita kena juga pakai spanduk? Di penjara? Ya ampun. Sedih juga ya. Di penjara loh, ngeri juga. Itu spanduknya di depan masjid atau di mana? Depan Ka'bah. Ya Allah. Makanya teman-teman semua buat pengusaha travel, spanduknya disimpan aja ya. Buat nanti di Jabal Rahmah boleh, di Jabal Uhud nggak masalah Bang ya. Depan Masjid Nabawi, Masjidil Haram jangan simpan spanduknya ya. Kalau bendera tuh setahuannya juga pas tahu nggak boleh Bang ya. Bendera tuh pas tahu nggak boleh teman-teman. Bawa bendera tuh identitas nggak boleh ya. Makanya paling pengusaha travel tuh nandain biasanya pakai tongsis kadang-kadang ya. Tongsisnya polos aja, ntar dikasih tahu ke jemaahnya, Bapak Ibu ntar ingetin tongkat ini ya. Tapi biasanya ntar kalau udah tawaf insya Allah sih nggak begitu sulit lah ya. Insya Allah. Nah kalau di Masjid Nabawi masih boleh tuh bendera-bendera kecil kan. Asal bukan bendera seleng aja barin. Bendera-bendera kecil, logo travel nggak masalah insya Allah. Itu masih nggak masalah. Yang ketiga, berkerumun lebih dari 5 orang. Bukan bermajelis ya, tapi berkerumun Bang. Jadi dia ngumpul-ngumpul gitu Bang. Ngelingker, kayak bisik-bisik. Nah ini dikhawatirkan kan udah banyak nih pengalaman ya teman-teman ya. Kalau teman-teman masih ingat, ada kasus di sebelum pandemi itu ada bom di Masjid Nabawi, ingat Bang? Ya, itu juga menghindari hal kayak gitu. Yang keempat, mengambil barang temuan. Nah ini ya. Kalau ada ketemu HP di lantai masjid bukan punya kita, mending kasih ke polisinya ya. Ngomong gimana Bang? Ngomong bahasa Arab. Belajar dulu bahasa Arab ya. Bukan rezeki, bukan Allah, alhamdulillah rezeki anak soleh nemu iPhone di Madinah luar biasa itu. Yang kelima, ini untuk orang Indonesia spesifik. Tolong pelanggan Jarum Super nih ya. Dilarang merokok selama di area masjid. Sebenarnya kalau bisa berhenti di teman-teman. Ya. Bawa rokok aja udah kena denda Bang ya. Ketahuan bawa rokok ya. Yang banyak ketahuan bawa rokok nih, ada yang banyak berselop-selop itu bisa kena denda. Ya, pengalaman begitu teman-teman. Jadi jangan sampai jadi masalah deh. Ngerokok di area masjid terlarang. Pelataran apalagi dalam masjid. Luar biasa ya, Masjid Nabawi ini bukan masjid di
daerah Anda ya, nggak boleh. Kemudian yang keenam, buang sampah sembarangan. Mana mungkin Bang Kevin, kita kan maksud buang sampah sembarangan. Lihat buktinya, yang pernah umroh pasti tahu lagi tawaf pernah nginjek biji korma nggak sengaja. Gelas Zam-Zam buang sembarangan. Itu siapa lagi? Orang Tangsel itu. Gitu. Ya, itu orang Tangsel, nggak mungkin orang Bekasi kayak gitu. Ya, orang Depok juga mungkin kayak gitu. Ya. Itu ya teman-teman ya, 6 yang terlarang di area Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Oke, berita yang terakhir teman-teman semua. Ini menjelang Ramadan, makin banyak jemaah umroh, ada regulasi terbaru untuk air Zam-Zam. Ya. Ini dari kemenak.go.id ya. Jadi kebijakan dari Arab Saudi tidak boleh jemaah membawa air Zam-Zam dalam koper. Baik itu botol kecil ataupun galon besar. Nggak boleh, jangan dicoba-coba. Karena pengalaman ya Bang ya, pengalaman jemaah kita akhirnya kopernya nggak sampai di Jakarta. Masuk nggak Bang Kevin ke dalam, pas check ini kan masih koper tuh ya, masuk nggak masuk. Masuk mau naik pesawat nggak dinaikin, kenapa? Ada Zam-Zam di situ. Muskilah nih, masalah teman-teman. Jadi jangan ya, ikutin aturan. Nah sekarang aturan Zam-Zam tuh di Bandara Baru udah boleh belum? Udah boleh kan, di Bandara Baru Jeddah tuh udah boleh kan. Jadi sekarang udah boleh teman-teman. Ya, jangan coba-coba. Arab tuh nggak bisa ditawar-tawar kayak kita, nggak bisa. Udah deh Pak, udah kita saudara nih sama orang Padang, nggak bisa ya. Karena kalau moodnya lagi jelek, udah apes aja gitu ya. Jadi jangan teman-teman. Nah jadi Zam-Zam itu nggak boleh dibawa dalam koper dan kemudian juga harus di bagasi yang khusus karena bisa membahayakan pesawat. Itu ya teman-teman ya. Oke, itu ya teman-teman semua berita seputar haji dan umroh yang terbaru dan terupdate dari Altrama. Untuk informasi terkait haji dan umroh yang terupdate, jangan lupa follow Instagram Altrama dan juga subscribe YouTube-nya Altrama. Ketemu lagi sama Bang Kevin insya Allah di konten berikutnya, berita seputar haji dan umroh bareng Altrama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah punya teman safar yang asik belum?